Bab ke-23. Beberapa hari berikutnya merupakan hari yang sangat berat bagi Darius karena hanya ada 2 hari sebelum cuti 1 minggu yang diberikan kepadanya habis. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang belajar untuk memeriksa beberapa dokumen mengenai konsorsium REIT. Namun terlepas dari usahanya, dia bahkan belum menyelesaikan 10% pekerjaan yang seharusnya dia lakukan terkait konsorsium REIT. Setelah menandatangani 1 dokumen lagi, dia bersandar ke kursinya dan menghela nafas. Masih ada beberapa dokumen yang tertata rapi di atas meja menunggunya untuk diperiksa. Dia akhirnya mengerti maksud kakeknya. Tidak mungkin dia bisa menangani pekerjaan ini sendirian. Dia telah sepenuhnya fokus bekerja selama beberapa hari terakhir, namun cakupannya sangat sedikit. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi ketika dia kembali bersekolah. Jika terus begini, dia bahkan tidak akan mampu menyelesaikan 1% pekerjaannya. Darius menghela nafas sekali lagi. Dia melihat jam antik di ruang belajarnya dan melihat bahwa sudah waktunya makan siang. Dia telah bekerja semalaman dan begitu asik dengan pekerjaannya sehingga waktu berlalu dengan cepat. Dia buru-buru mandi sebelum makan siang. Begitu dia selesai makan, teleponnya berbunyi, menandakan datangnya sebuah pesan. Darius memeriksa pesan itu dan melihat bahwa itu dari Bruce. Itu adalah pesan yang mengabarkan kepadanya tentang salah satu kesepakatan bisnis yang perlu dia selesaikan. Ada juga file yang dilampirkan pada pesan tersebut. Darius menghubungkan ponselnya ke laptopnya dan membuka file tersebut. Dia menghabiskan 10 menit berikutnya membaca dokumen dalam file tersebut, dan setelah selesai dia menghela nafas. Dia diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Next Inc., anak perusahaan konsorsium REIT dan Numbers Intel. Numbers Intel adalah perusahaan lokal terkenal yang didirikan oleh Rob Bertrand. Rob telah mendirikan perusahaan dari awal dan membangunnya menjadi kerajaan bisnis seperti sekarang ini. Itu adalah perusahaan berbasis perangkat lunak, sama seperti Next Inc., dan banyak orang mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi terhadapnya. Mereka mengira perusahaan itu akan tumbuh menjadi kerajaan bisnis raksasa yang akan berhadapan langsung dengan Taipan Next Inc. Di dunia teknologi, potensinya sebesar itu. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Rob Bertrand, CEO dan pendiri Numbers Intel meninggal mendadak 6 bulan lalu. Hal ini mengejutkan dunia bisnis. Sebelum kematiannya, dia mengadakan konferensi pers di mana dia menjanjikan peluncuran teknologi inovatif yang akan mengubah dunia. Namun belum sampai sehari setelah konferensi pers, dia dinyatakan meninggal. Banyak orang mengklaim bahwa pesaingnya di dunia teknologi bertanggung jawab atas kematiannya. Namun karena tidak ada bukti bahkan setelah penelitian yang membuktikan keterlibatan mereka dalam kematiannya, maka pihak berwenang tidak dapat melakukan apapun. Meskipun Numbers Intel tidak sebesar Next Inc., yang berada di bawah konsorsium REIT, mereka masih mempunyai pengaruh yang besar di distriknya. Sebelum kematian Rob, perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari $350 juta. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Semuanya berubah setelah kematian Rob. Tanpa pikiran jenius untuk memimpin perusahaan berbasis perangkat lunak menuju kejayaan, pertumbuhan perusahaan pun menurun. Harga saham adalah yang pertama terkena dampaknya, dengan harga saham perusahaan tersebut anjlok lebih dari 1000%. Ditambah lagi, kualitas produk teknologi yang dikeluarkan perusahaan juga turun drastis. Hal ini mengakibatkan kerugian penjualan yang besar bagi perusahaan. Tak sanggup menanggung beban kerugian yang besar, perusahaan yang sedang naik daun itu akhirnya dinyatakan bangkrut. Tidak ingin membiarkan perusahaan dengan potensi besar mati, kakeknya telah memerintahkan eselon atas di Next Inc. untuk mendapatkan kepemilikan Numbers Intel. Para eselon atas langsung mematuhinya, dan setelah serangkaian negosiasi dan pertimbangan, Numbers Intel akhirnya setuju untuk menjual 100% saham mereka kepada Next Inc. seharga $50 juta, jauh dari nilai sebenarnya perusahaan perangkat lunak itu. Dengan kesepakatan total antara kedua belah pihak, yang tersisa hanyalah Darius sendiri yang menandatangani perjanjian tersebut.
Itu adalah sesuatu yang membutuhkan kehadiran dan tanda tangannya. Para eselon atas juga mengadakan pertemuan mengenai teknologi terkini yang mereka kembangkan. Kehadiran Darius tidak diperlukan karena mereka akan tetap mengirimkan rincian dan kesimpulan rapat kepadanya. Namun karena rapat diadakan pada hari yang sama kehadirannya diperlukan, ia tidak melihat alasan untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa Darius menganggap keadaan seputar kematian Rab aneh, dia tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dunia bisnis adalah medan perang, dan tidak jarang orang meninggal seperti Rab. Darius dengan santai mengenakan pakaian kantor berkualitasnya sebelum menuju garasi pribadinya. Dia tidak punya pilihan selain menunda pencarian asisten pribadi yang cocok karena dia memiliki urusan yang lebih mendesak untuk diselesaikan saat ini. Dia masuk ke Bugatti-nya dan pergi. Setelah beberapa menit, dia sampai di kantor pusat Nexink. Kali ini, Satpam tidak mau repot-repot menanyakan identitasnya kepada Darius. Kunjungan Darius sebelumnya memang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Latar belakang dan identitasnya terlalu menakutkan bagi seseorang dengan status seperti itu. Ketika dia memasuki lobi utama markas Nexink, eselon atas turun untuk menyambutnya. Sebelum kedatangannya, mereka telah memastikan untuk memperingatkan para pekerja bahwa atasan mereka akan mengunjungi kantor pusat untuk urusan bisnis dan bahwa mereka harus berperilaku terbaik dan siapapun yang tidak mematuhi peraturan akan segera dipecat. Tindakan seperti itu diperlukan jika mereka tidak ingin kejadian pada kunjungan sebelumnya terulang kembali. Saat mereka membimbing Darius ke ruang konferensi, masing-masing pekerja membungkuk ringan sebagai tanda hormat kepadanya ketika mereka lewat. Meski sebagian besar dari mereka tidak tahu siapa Darius, fakta bahwa eselon atas menemaninya selama kunjungannya tidak hanya sekali tetapi 2 kali membuktikan bahwa identitasnya jauh dari kata biasa. Sudah sepantasnya mereka memberi hormat padanya. Setelah 1 atau 2 menit berjalan, eselon atas membimbing Darius ke ruang konferensi kekaisaran. Saat mereka memasuki ruang konferensi, Darius terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mereka semua berdiri dan membungkuk ringan saat Darius masuk. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui latar belakang kuat yang dimiliki Darius. Hanya ketika Darius duduk di ujung meja konferensi barulah orang lain di ruangan itu duduk. Sekretaris senior salah satu anggota eselon atas menyerahkan beberapa dokumen kepada Darius sebelum menyerahkannya kepada orang lain yang hadir. Ketika semua orang telah menerima dokumen tersebut, sekretaris berdiri di samping atasannya. Sudah waktunya untuk pertemuan. Pertemuan tersebut diawali dengan perkenalan produk-produk baru yang diciptakan oleh berbagai peneliti di Departemen Penelitian Inovatif. Darius tetap memasang wajah tenang saat dia memindai dokumen yang diberikan kepadanya. Tapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Nexink benar-benar membuktikan mengapa mereka layak menjadi perusahaan teknologi nomor 1 di tanah air. Dokumen tersebut berisi daftar produk dan rinciannya, serta harga awal peluncurannya. Para eselon atas mulai terlibat dalam berbagai diskusi mengenai produk, dan mereka sesekali meminta masukan dari Darius. Setelah 2 jam, seluruh pengurus yang hadir akhirnya menutup rapat tentang peluncuran produk baru tersebut. Tanggal dan tempat peluncuran telah dipilih dan dokumen mengenai peluncuran ditandatangani oleh Darius. Dengan berakhirnya agenda pertama rapat, maka tibalah agenda kedua yaitu pengambilalihan Numbers Intel. Meski Darius sudah meninjau berkas-berkas yang dikirimkan Bruce kepadanya, ia tetap meninjau dokumen-dokumen yang diserahkan sekretaris senior kepadanya. Dokumen kali ini berisi rincian rinci tentang perusahaan perangkat lunak Numbers Intel, mulai dari pekerja terkecil hingga karyawan di tingkat tertinggi. Hal ini diharapkan karena setiap pengambilalihan yang melibatkan konsorsium REIT diawasi dengan cermat. Mereka harus memastikan semuanya sudah siap sebelum mereka mengambil alih kepemilikan perusahaan. Darius membaca dokumen itu dengan santai. Dari file yang dikirimkan Bruce kepadanya, Numbers Intel adalah perusahaan dengan potensi besar, namun dari apa yang dia baca sekarang, banyak karyawannya yang sebenarnya di bawah standar.
Dia menduga Rap pastilah orang yang sendirian menaikkan numbers Intel ke level sebelum kematiannya yang mendadak. Darius mengerutkan kening ketika dia membaca rincian eselon atas numbers Intel. Ketika dia menandatangani dokumen tersebut, dia harus memberhentikan semua karyawan numbers Intel. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang seperti itu bekerja untuknya. Dia masih memikirkan perbaikan apa yang bisa dilakukan pada perusahaan perangkat lunak ketika dia menemukan rincian karyawan di dokumen tersebut. Dia membacanya dengan patuh seperti yang dia lakukan pada detail lainnya. Tetapi saat dia membaca lebih lanjut, ekspresi acuh tak acuhnya tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan. Ketika dia selesai membaca rincian tentang karyawan di dokumen, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Bruce. Darius, carilah orang ini untukku dan kirimkan semua detailnya kepadaku. Tidak butuh beberapa detik sebelum ponsel Darius berbunyi, menandakan datangnya sebuah pesan. Benar saja, Bruce telah membalas pesannya. Bruce, tentu saja Tuan Muda. Darius yang puas dengan jawaban Bruce, kini fokus pada pertemuan itu. 1 jam berlalu bersama mereka mendiskusikan berbagai ide yang dapat membantu meningkatkan perusahaan perangkat lunak. Setelah 30 menit berlalu, eselon atas akhirnya mengakhiri pertemuan. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mudah. Kontrak kedua perusahaan ditinjau kembali dengan cermat oleh pengacara perusahaan sebelum akhirnya Darius menandatangani kontrak tersebut. Setelah menyelesaikan tugas yang dia hadiri dalam rapat, Darius melambaikan tangan kepada mereka sebelum meninggalkan ruang konferensi, membiarkan eselon atas mengakhiri rapat yang mereka adakan hari ini. Langkahnya cepat saat dia berjalan menuju mobilnya. Dia baru saja duduk di mobilnya ketika teleponnya berbunyi lagi. Tentu saja itu pesan dari Bruce. Dengan betapa efisiennya Bruce, dia telah menyelesaikan tugas yang diminta Darius kepadanya. Bersemangat, Darius membuka file yang dilampirkan pada pesan tersebut dan mulai membaca. Nama, Erin Kepompong. Usia, 26. Status pekerjaan, pengangguran. Perusahaan tempat bekerja, numbers Intel. Saat Darius selesai membaca file yang dikirimkan Bruce kepadanya, senyum lebar muncul di wajahnya. Erin Chrysalis adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga sangat miskin yang tinggal di pedesaan, daerah tertinggal. Dia bersekolah di sekolah lokal di pedesaannya dan mendapatkan beasiswa hingga tingkat tersier karena prestasinya yang luar biasa. Karena latar belakangnya yang buruk, ia harus bekerja paruh waktu di perguruan tinggi agar ia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena beasiswa yang ia peroleh hanya mencakup biaya sekolah dan akomodasi, situasi yang mungkin dialami oleh Darius. Namun meski dengan kondisi kehidupannya yang buruk, dia memastikan untuk mengirimkan cukup uang kepada orang tuanya yang sakit di pedesaan. Ketika dia menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi, dia menghabiskan 1 tahun penuh mencari pekerjaan yang cocok. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mau mempekerjakannya tanpa meminta imbalan apapun darinya. Ketika dia berada di akhir hidupnya, penyelamatnya dalam diri Rap Bertrand muncul. Hanya beberapa minggu setelah dia mendirikan numbers Intel, dia melamar menjadi karyawan di perusahaannya. Saat itu, mereka masih berbagi gedung perkantoran yang sangat sedikit di pusat kota. Rap sendiri telah mewawancarainya, dan karena karakternya yang jujur, Erin diberi pekerjaan tersebut. Bersama Rap dan beberapa pekerja lainnya, mereka semua bekerja tanpa kenal lelah dan menyaksikan numbers Intel berkembang menjadi raksasa perangkat lunak. Erin adalah orang yang paling bahagia saat menyaksikan pertumbuhan pesat perusahaan. Dia telah menyaksikan perusahaan itu tumbuh dari perusahaan yang bernilai beberapa ribu dolar di pusat kota menjadi perusahaan yang bernilai lebih dari 350 juta dolar. Dia bahkan dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan. Sayangnya, tidak semua hal baik bertahan lama. Itulah yang terjadi dalam kisahnya. Tepat setelah dia membangun rumah besar di pedesaan untuk orang tuanya dan mulai menikmati hasil kerja kerasnya, kemalangan datang mengetuk pintunya. Pendiri perusahaan tempat dia bekerja sekaligus mentornya, Rap Bertrand meninggal mendadak setelah mengumumkan peluncuran produk terbarunya. Ketika dia mendengar berita itu,
Dia menjadi kaku karena terkejut. Kenapa seseorang yang diajak bicara dengan jelas di telepon sehari sebelumnya tiba-tiba meninggal? Dia merasa hal itu sungguh sulit dipercaya. Bahkan sebelum dia dapat memproses keterkejutan yang dia terima atas kematiannya, saham perusahaan tersebut mulai anjlok dengan cepat. Sebagai wakil presiden perusahaan, dia menyingkirkan kesedihannya dan fokus untuk menjaga perusahaan tetap bertahan. Pada akhirnya, semua usahanya sia-sia. Dia bukan seorang insinyur perangkat lunak atau peneliti, jadi dia tidak bisa membantu perusahaan dalam aspek itu. Sayangnya itulah inti dari Numbers Intel. Karena tidak ada otak jenius yang menjaga kualitas produk perusahaan, saham perusahaan pun terpuruk. Terjebak dalam situasi sulit, Dewan Direksi perusahaan mengadakan rapat. Mereka telah memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut kepada pesaing langsung mereka dan Taipan di dunia teknologi, Next Inc. dengan harga $50 juta. Erin bingung. Bahkan setelah usahanya, hanya 3 bulan yang diperlukan agar perusahaan tempat dia bekerja dengan darah dan keringat menjadi sejarah. Karena tidak dapat menerima kejadian yang terjadi, dia sekarang menjadi pengunjung tetap di Bar If, sebuah bar biasa di distriknya, tempat dia meminum semua kesedihannya. Darius tersenyum lagi saat mengingat detail tentang Erin. Setelah berhari-hari memikirkan di mana mendapatkan asisten pribadinya, dia akhirnya menemukan seseorang yang cocok untuk pekerjaan itu. Dia melihat waktu di arlojinya dan melihat bahwa inilah saatnya bar akan dibuka. Dia menyalakan mobilnya dan melaju dengan cepat. Darius mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi karena ingin tiba di Bar If secepatnya. Dia secara alami melanggar batas kecepatan saat mengemudi, yang menarik perhatian berbagai petugas lalu lintas kepadanya. Namun, ketika mereka melihat plat nomor yang disesuaikan dan mobil sport yang terlihat mahal, mereka menutup mata terhadap kecepatan tingginya. Orang seperti itu pasti memiliki identitas yang kuat. Selama dia tidak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, mereka bisa mengabaikan kekhawatirannya. Setelah 1 jam berkendara dengan kecepatan tinggi, Darius akhirnya sampai di tempat tujuannya. Bagian luar bar sudah sibuk, dengan musik keras dari dalam bar bergema di luar gedung. Ada antrian panjang orang yang menunggu untuk masuk, menunjukkan bahwa bar tersebut adalah salah satu yang populer. Saat Darius memasuki tempat parkir dengan mobil sportnya, kedatangannya tentu saja menarik banyak perhatian. Wow! Mobil sport yang mahal! Seorang laki-laki yang menunggu di antrian berkata. Saat para penjaga melihat mobil sport yang terlihat mahal itu, salah satu dari mereka langsung menghampiri mobil sport tersebut. Sebagai penjaga yang sudah lama bekerja di sini, mereka tahu bahwa siapapun yang mampu membeli mobil semahal itu bukanlah orang sepele. Pemiliknya kemungkinan besar adalah ahli waris dari perusahaan atau keluarga yang berkuasa. Oleh karena itu, mereka senang diperlakukan berbeda dari orang lain. Ketika Darius turun dari mobil sport, tiba-tiba ada hati di mata para wanita itu. Sangat tampan. Darius, yang sepenuhnya menerima identitas kayanya, adalah ciri khas seorang laki-laki. Betinanya tersipu malu ketika mereka melihat ke arah Darius sementara yang jantan menunjukkan ekspresi cemburu di wajah mereka. Dia tidak hanya tampan, dia juga sangat kaya. Dunia ini memang tidak adil. Lewat sini, Tuan, kata penjaga itu sebelum membimbing Darius ke bar melalui pintu masuk yang diperuntukkan bagi para VIP. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam gedung. Darius memberi tip pada penjaga pintu dengan murah hati sebelum berjalan menuju meja kosong. Setelah memesan sebotol anggur termahal yang tersedia, dia duduk dan mulai melihat sekeliling. Barnya berisik dan gaduh, serta berbau alkohol dan keringat, tapi Darius tidak merasa terganggu. Lagi pula dia hanya punya satu tujuan datang ke sini. Begitu dia mencapai tujuannya, dia akan pergi. Darius menghabiskan 30 menit berikutnya melihat sekeliling bar sambil menunggu kedatangan Erin Chrysalis. Saat dia mengira dia tidak akan muncul hari ini, Darius akhirnya melihatnya. Dia mengenakan gaun hitam sensual yang sedikit terbuka,
dengan rambutnya benar-benar putih di bawah pencahayaan redup di bar. Pintu masuknya menarik perhatian banyak pria yang menginginkannya. Namun Erin menolak semua ajakan mereka dan memesan minuman. Benar saja, begitu botol vodkanya tiba, dia langsung mulai minum. Darius memperhatikannya mengosongkan isi botol vodka pertama. Dia tidak bisa tidak memuji toleransi alkoholnya. Dia akan pingsan karena sebotol vodka jika dia berada di tempatnya. Toleransi alkoholnya sangat buruk. 20 menit berlalu dengan cepat. Selain dia mengosongkan isi botol dan sesekali gangguan dari laki-laki yang ingin minum bersamanya, tidak ada hal lain yang terjadi. Darius ingin berbicara dengannya, tapi tidak bisa menemukan cara untuk melakukannya. Dia takut niatnya disalahartikan olehnya. Jika itu terjadi, maka akan sangat sulit untuk pulih. Kesan pertama sangat berarti. Dia masih memikirkan bagaimana cara mendekatinya ketika dua pria datang ke mejanya. Karena musik keras yang terdengar dari speaker dan jarak di antara mereka, Darius tidak dapat mendengar apa maksud percakapan di antara ketiganya. Semenit kemudian dia menyadari bahwa Erin memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia menduga dia mengatakan sesuatu yang kejam karena beberapa detik kemudian kedua pria yang berjalan ke mejanya memasang ekspresi marah di wajah mereka. Ketiganya berdebat selama beberapa menit sebelum meninggalkan mejanya dengan marah. Darius melihat ini sebagai kesempatan untuk mendekatinya. Namun sebelum dia bisa bergerak, Erin bangkit dari mejanya dan mulai berjalan menuju pintu keluar setelah meninggalkan uang untuk minuman di mejanya. Darius terkejut dengan tindakannya. Laporan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dia biasanya menghabiskan 4-6 jam di bar sebelum pergi. Namun situasi apa ini? Hampir 30 menit berlalu dan dia sudah pergi. Darius mengumpat pelan sebelum bangkit dari kursinya dan buru-buru mengejarnya. Dia harus mencapai tujuannya hari ini. Dia berjalan secepat yang dia bisa, tapi secara tidak sengaja kehilangan dia di tengah kerumunan. Pada saat dia keluar dari bar, dia tidak ditemukan. Darius menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain kembali lagi besok. Tadinya ia berharap bisa menyelesaikan bisnisnya dan mempekerjakan Erin menjadi asisten pribadinya hari ini, namun sepertinya hal itu tidak akan terjadi lagi. Kecewa dengan hasilnya, dia mulai berjalan menuju Bugatti-nya. Dia baru menempuh jarak kecil ketika dia mendengar teriakan keras. Darius berdebat apakah akan mengabaikan teriakan itu atau tidak. Lingkungan sekitar sangat gelap dengan sedikit cahaya bulan. Bukan hal yang aneh bagi beberapa pasangan untuk merasa beruap pada hari-hari seperti itu. Mungkin itu sumber teriakannya. Setelah berdebat secara internal selama beberapa detik, rasa ingin tahu menguasai dirinya dan dia memutuskan untuk memeriksanya. Jika itu yang dia pikirkan, dia akan segera pergi. Lagi pula dia bukan orang mesum. Setelah mengambil keputusan, dia berjalan menuju sumber teriakan itu. Namun pemandangan yang dia temui adalah hal yang paling tidak dia harapkan dan merupakan pemandangan yang membuatnya marah tanpa henti. Bab ke-24.